Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Setiawan dengan NIM B131240180. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam organisasi. Yang pertama, pengertian etika dalam organisasi. Etika organisasi adalah prinsip moral dalam nilai yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Etika membantu menentukan mana yang benar atau salah, baik atau buruk dalam setiap tindakan kerja. Tujuannya yang pertama, menentukan perilaku karyawan agar sesuai dengan nilai moral. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mencegah tindakan merugikan. Dan yang keempat, membentuk budaya profesional dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika dalam organisasi. Yang pertama ada kejujuran atau integrity. Yang kedua ada keadilan atau fairness. Yang ketiga tanggung jawab atau responsibility. Yang keempat kepedulian atau caring. Yang kelima ketaatan pada hukum atau law abiding. Yang keenam profesionalisme atau profesionalism. Jenis dan masalah etika. Yang pertama ada jenis etika. Yang pertama, satu, etika individual. Yang kedua, etika manajerial. Yang ketiga, etika korporat. Masalah etika yang sering terjadi. Yang pertama, korupsi atau manipulasi data. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Tanggung jawab sosial atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Bentuk CSR, karyawan, upah layak pelatihan. Yang kedua, konsumen, produk aman. Yang ketiga, masyarakat, kegiatan sosial. Yang keempat, lingkungan, pengelolaan limbah dan energi. Manfaat dan tantangan etika dan CSR. Manfaatnya yang pertama, reputasi positif dan loyalitas pelanggan. Semangat karyawan meningkat. Yang ketiga, menarik investor. Tantangannya yang pertama adalah tekanan keuntungan jangka pendek. Yang kedua, biaya tambahan. Dan yang ketiga, perbedaan nilai moral. Adapun penerapan etika dan tanggung jawab sosial pada individu. Etika individu berkaitan dengan perilaku pribadi seseorang dan dalam bekerja, bagaimana ia mengambil keputusan, berinteraksi, dan menjalankan tanggung jawab moral. Contohnya, kejujuran, seorang karyawan tidak memalsukan laporan kehadiran atau kerja walaupun tidak diawasi. Kemudian ada disiplin dan tanggung jawab, datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai target. Ketiga, menghormati rekan kerja, tidak membicarakan keburukan orang lain dan menjaga sikap sopan. Yang keempat, menolak suap atau gratifikasi. Misalnya seorang staf pembelian menolak pemberian hadiah dari pemasok. Yang terakhir, peduli lingkungan. Mematikan lampu dan komputer saat tidak digunakan dalam kantor. Kemudian ada penerapan etika dan tanggung jawab sosial pada kelompok atau tim. Etika kelompok mencerminkan bagaimana tim berinteraksi, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas bersama secara etis. Contohnya, kerjasama dan keadilan dalam tim. Semua anggota diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Yang kedua, transparansi dalam tugas. Setiap anggota mengetahui perannya dan kontribusi masing-masing. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara etis. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan diskusi, bukan saling menyalahkan. Yang keempat, mendukung rekan yang kesulitan. Tim membantu anggota yang menghadapi beban kerja berat. Yang terakhir, tidak mengambil keuntungan pribadi dari kerja kelompok. Dan yang
terakhir, penerapan etika dan tanggung jawab sosial pada organisasi. Organisasi harus menunjukkan komitmen terhadap nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnisnya. Contohnya, etika bisnis. Perusahaan tidak menipu konsumen dengan iklan palsu atau produk cacat. Yang kedua, keadilan bagi karyawan. Menyediakan gaji yang layak, kesempatan karir setara, dan lingkungan kerja aman. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat atau CSR. Contohnya, memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, menyediakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat sekitar. Yang terakhir, menanam pohon atau membersihkan sungai sebagai upaya menjaga lingkungan. Contoh yang keempat, kepatuhan hukum, membayar pajak dengan benar dan tidak melakukan praktik korupsi. Yang terakhir, keterbukaan atau transparansi, menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan sosial secara jujur kepada publik. Kesimpulannya adalah etika dan tanggung jawab sosial adalah fondasi perilaku organisasi yang berkelanjutan. Organisasi yang beretika dan peduli sosial tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga